Hallelujah, singing glory, hallelujah, praise the Lord. Thank you. Is what made the soil here to be so rich. Now here in the summer it will be very hot and nearly 100% humidity. This is why in this area we can grow subtropical fruits. We are heading to the hill in front of us. Ya, Sabta Bahagia, the Sermon on the Mountain according to Egypt. All this was created during this Syrian-African rift, the one running for, Israel today is the leading country around the world, but we started over 100 years ago when the pioneers came to the land, when the land was still under the Turkish Ottoman Empire. Everything was primitive, dry. Benda itu kurang lebih sudah dari zamannya Yesus. Ini batu ini asli dari zamannya Yesus. Itu namanya yang ini jangan yang situ, ya. Oke. Ini untuk buat bikin zaitun, peresan zaitun. Dari zaman dulu, udah berapa tahun. Itu berarti ada sesuatu misi yang sangat istimewa. Misalnya Abraham dan Sarai berubah menjadi Abraham dan Sarah. Yakub diganti namanya jadi Israel. Ya, jadi nama yang diganti di situ bukan hanya sekedar ganti nama, ya, tetapi karena ada tugas yang akan diberikan secara istimewa untuk orang itu. Nah, Petrus dari kata Petra. Petra itu artinya batu karang, batu. Ya. Nah, nanti kalau kita keluar dari sini kita akan ke batu Petrus. Di situ diperlihatkan dia membawa dua kunci sebagai dia tuh mampu, dia bisa seperti yang tadi 8 sabda bahagia di situ, ya. Lalu kemudian mungkin ada hal-hal yang lain di dalam kehidupan kita yang kita merasa begitu sulit sekarang, ya. Kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak pada waktunya. Kadang-kadang tindakan itu melampaui apa yang kita harapkan, lebih besar daripada itu, ya. Kedua di situ, ya, tadi mujizat. Lalu kedua bicara soal keluarga, Petrus dan keluarga. Yesus mau bertamu di keluarga itu. Nanti besok kalau kita pembaharuan janji pernikahan, nomor 1 mujizat Yesus pertama-tama di dalam peristiwa keluarga. Berarti apa? Yesus melihat betapa pentingnya keluarga itu. Dan saudara-saudaraku sekalian, kalau saya sedikit lompat di sini, ya, janji Bunda Maria yang ketiga yang ada di Fatimah. Jadi Maria waktu itu tahun 1917 menampakkan dirinya dan kemudian memberikan pesan-pesan kepada 3 orang yang anak gembala itu. Ya. Nah, pesan yang pertama itu Rusia akan kembali beragama, Rusia dan kawan-kawannya, sekutunya, dan semuanya itu terjadi. Caranya bagaimana? Maria berkata apa? Mati raga, ya, doa rosario itu menjadi sesuatu yang harus menjadi kebiasaan dari itu. Belum banyak orang yang melakukan itu setiap hari, tetapi ada begitu banyak juga komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok yang melakukan itu, ya. Maka apa? Nggak sampai 100 tahun, memang tiba-tiba seorang paus dipilih dari Polandia, negara komunis. Dan waktu dia terpilih, maka satu persatu negara komunis hancur, mulai jatuh di situ, ya. Bahkan Rusia yang disebut Uni Soviet akhirnya pecah semua di situ, ya, menjadi negara-negara kecil yang berdiri sendiri dan mereka beragama. Bahkan Rusia yang besar juga kemudian membebaskan kebebasan beragama itu. Yang kedua, nubuatannya dikatakan akan terjadi perang besar.
Itu 1917. 1918 terjadi Perang Dunia Pertama. Lalu kemudian disambung dengan Perang Dunia Kedua yang lebih hebat lagi. Lalu ada di dalam nubuat yang kedua juga dikatakan nanti pemimpin tertinggi dari gereja akan ada di dalam bahaya. Dan Sri Paus Yohanes Paulus kedua mengatakan akulah Kristus. Maka usaha untuk membunuh dia di situ ya. Dan itu terjadi. Kemudian mengatakan saya bisa selamat ini tidak lain karena Bunda Maria menolong saya. Maka dengan hati seorang ibu, di situ ya, hati seorang ibu yang care, Sri Paus begitu selesai dari dirawat di rumah sakit, nomor satu dia mengunjungi penjara, mengunjungi orang yang menembak dia, dan sebagai seorang tua yang baik di situ, dia merangkul orang itu dan memberikan pengampunan, dan itu sangat membekas di hati orang ini, sehingga waktu dia diekstradisi pulang ke Istanbul di penjara di sana, maka kemudian Sri Paus Yohanes kedua meninggal. Dan dia ingin sekali datang untuk menghadiri pemakaman Sri Paus, tetapi oleh pemerintah Turki dilarang, tidak boleh. Maka sesudah dia keluar dari penjara, nomor satu dia pergi ke Roma, membawa buket mawar dan menaruh itu di makam Sri Paus, karena dia merasa itu dan dia tidak kembali lagi ke Turki, dia pergi ke Polandia. Dan dia sampai hari ini tinggal di Polandia dan dia menjadi seorang Katolik. Ya, ini nubuatan dari Bunda Maria. Nah, waktu selesai ditiba, maka Sri Paus pergi ke Fatima membawa pelurunya dan diserahkan kepada Bunda Maria di sana. Dan dia masih bertemu dengan Jacinta, itu ya, Lucia, itu yang satu-satunya dari 3 yang masih hidup waktu itu dan hampir 100 tahun usianya. Ya. Lalu pembicaraan pribadi dengan Sri Paus ini, maka selesai dari situ, rahasia ketiga harus dibuka. Maka Sri Paus menugaskan 2 kardinal membuka rahasia ketiga, dan rahasia ketiga itu yang sangat mencengangkan kita. Yaitu apa? Iblis itu berusaha untuk menghancurkan kita. Dengan cara apa? Akar pertama dalam kehidupan kita itu yang akan juga bikin menjadi masalah di situ ya. Cara berpikir berbeda di situ, sehingga begitu banyak ketegangan-ketegangan. Contoh yang paling bagus sekitar tahun 60-an atau akhir 50-an, orang-orang muda berontak di situ, tidak mau segala sesuatu yang serba formal. Mereka jadi kelompok yang Hiduplah tanahku,
terimalah sembah baktiku. Aku mataku kini melihat siapakah dirimu Tuhan. Sungguh Dikau telah bangkit